Shalom saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, syukur untuk kebaikan Tuhan. Pada malam pagi hari ini kita belum berkumpul. Nah, di sini saya ingin memaparkan sedikit sebagian dari tugas saya mengenai bidah, yaitu dalam teori fundamentalisme. Saya Edward Kolingguto, mahasiswa ST Persina, akan mempresentasikan hasil tugas saya, fundamentalisme. Definisi secara umum, fundamentalisme adalah sebuah gerakan atau sebuah aliran, paham, atau agama yang berupaya untuk kembali kepada apa yang diyakini sebagai dasar-dasar atau asas-asas fundamental. Orang awam, orang yang memahami Alkitab secara harafiah atau yang disebut jauh dari tepat. Jadi secara orang awam, secara Kristenan orang awam, fundamentalisme diartikan bahwa orang-orang yang memahami Alkitab secara harafiah atau penafsirannya jauh dari kata tepat. Kalau George W. Dollar mengatakan bahwa fundamentalisme adalah eksposisi literal terhadap seluruh perintah dan perilaku-perilaku yang berasal dari Alkitab dan militansi terbuka terhadap segala perintah dan pelaku yang tidak Alkitabiah. Mendefinisikan fundamentalisme sebagai afirmasi terhadap kepercayaan Kristen dan gaya hidup Kristen tertentu yang menentang masyarakat sekuler pada umumnya. Itu menurut Jerry Falwell. Nah, dasar religi fundamentalisme adalah berlawanan dengan keyakinan umum atau pusat fundamentalisme tidak terletak pada Alkitab, melainkan pada suatu religi yang khusus. Kaum fundamentalis memang menganggap jenis religi itu sebagai milik mereka karena ia muncul sebagai konsekuensi logis dari penerimaan otoritas biblika. Nah, doktrin ajaran utama fundamentalisme ialah pertama, pengakuan terhadap doktrin ineransi Alkitab, yaitu mereka berpendapat bahwa Alkitab tidak dapat salah dan mereka mempercayai bahwa Alkitab adalah salah satunya kitab yang benar. Yang kedua, yaitu doktrin ajaran utama dari fundamentalisme adalah pengakuan akan kelahiran Kristus, kelahirannya dari seorang perawan bernama Maria, kematian Kristus sebagai penebusan dosa dunia, kebangkitan Kristus secara jasmani, dan kedatangan Kristus kembali ke bumi. Ini merupakan doktrin ajaran utama dari kaum fundamentalisme Kristenan, yaitu terdapat 5 doktrin utama yang mendasari dasar ajaran fundamentalisme. Nah, secara fundamentalisme meskipun mengklaim diri sebagai sebuah gerakan pemurnian ajaran atau kembali ke masa awal, ia adalah sebuah gerakan modern. Pemikiran tentang fundamentalisme baru muncul ketika gereja sudah mulai mapan. Dalam gereja Katolik Roma yang memegang monopoli ajaran di abad pertengahan Eropa. Akar dari fundamentalisme Kristen sendiri bisa dirunut mulai dari awal reformasi, walaupun Martin Luther maupun John Calvin sendiri sulit untuk dimasukkan dalam kategori fundamentalis. Jika kita memakai ukuran masa kini, hal yang menjadi akar bagi fundamentalisme yang dirintis gerakan reformasi ada 3 prinsip: sola gratia, sola fide, sola scriptura, atau dengan kata bahasa Indonesianya itu hanya rahmat, hanya iman, dan hanya kitab suci. Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. Sola gratia berarti keselamatan hanya dapat datang dari Tuhan sebagai rahmat dan pemberian cuma-cuma. Ia tidak harus diperoleh dengan mengumpul kebajikan ataupun pahala. Sola fide berarti keselamatan yang merupakan rahmat hanya dapat diperoleh dengan pengakuan iman kepada Yesus Sang Juru Selamat.
Ia menjadi salah satunya jalan mencapai keselamatan. Sola Scriptura berarti hanya kitab suci yang menjadi petunjuk manusia menuju Allah. Dan dengan ini berarti seluruh hukum gereja tidak berlaku. Semua orang berhak melihat apa yang Tuhan inginkan melalui kitab suci. Tanpa perantaraan imam atau gereja, ajaran ini sering disebut sebagai imamat, seluruh umat beriman, atau priesthood of all belief. Dengan demikian, setiap umat beriman boleh membaca dan menafsirkan kitab suci tanpa tergantung pada ajaran resmi. Tuhan menyapa setiap orang melalui kitab suci. Kesemua prinsip di atas adalah reaksi atas monopoli ajaran Gereja Katolik Roma. Mereka lahir dalam sebuah konteks imamat seluruh umat beriman, misalnya sebuah reaksi atas bobroknya kekuasaan para imam zaman itu. Luther setelah melakukan penyelidikan dalam kitab suci menemukan bahwa banyak praktek gereja di saat itu bertentangan dengan kitab suci. Ia pun menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa yang bisa dibaca orang awam, yaitu bahasa Jerman, karena Alkitab di waktu itu hanya tersedia dalam bahasa Latin dan Yunani yang tidak dimengerti orang biasa, meskipun belum banyak orang yang bisa membaca di waktu itu. Nah, akar kedua dari fundamentalisme adalah gerakan revivalisme di Eropa. Aliran baru yang muncul dari revivalisme ini adalah Anabaptisme, Puritanisme, Pietisme, dan Metodisme, yang lahir kurang lebih mulai dari abad ke-16 sampai 18. Kesemua gerakan ini lahir sebagai reaksi atas semakin bergesernya gereja Protestan ke arah kependetaan, upacara sakramen, dan semakin duniawi sehingga mereka melihat semacam arah kembali ke Katolik. Puritanisme Inggris misalnya lahir sebagai reaksi atas gereja Inggris atau Anglikan yang mereka lihat masih memegang ritualisme dan sakramentalisme dan semakin menyamai kepausan. Mereka lalu sewaktu hijrah ke tanah baru Amerika mempraktikkan agama Kristen sesuai dengan versi mereka. Tokoh fundamentalisme. Yang pertama tokoh fundamentalisme itu Dwight L. Moody, yang dikenal sebagai bapak kaum fundamentalisme Amerika, bergerak lebih maju lagi. Yang mendirikan Moody Bible Institute di tahun 1886 dengan tujuan untuk melahirkan para penginjil yang mampu melawan ajaran kritik tinggi yang dinilainya sebagai ancaman bagi umat Kristen. Ia tidak bermaksud mencetak teolog terpelajar, melainkan menciptakan para penginjil yang mampu memberikan penjelasan kepada umat biasa yang bingung dengan fakta yang dibeberkan teologi liberal. Ia percaya bahwa teologi liberal lah yang menghancurkan Amerika dan ia ingin menyelamatkannya. Ia juga seorang premilenialis yang percaya bahwa kondisi tidak akan membaik, melainkan akan terus memburuk sampai Yesus datang. Di lain pihak, ia memulai kerja sosial dengan memberikan pelayanan sosial bagi orang-orang miskin. Ia juga tidak menutup diri dan mau bekerja sama dengan umat Kristen aliran manapun, asal orang-orang berdosa mau menerima Kristus dan diselamatkan. Moody Bible Institute bertahan sampai saat ini sebagai salah satu kubu terkuat kaum fundamentalis. Pengorganisasian gerakan fundamentalis dengan pendirian sekolah penginjil seperti ini menjadi semacam tren. Menjelang 1930, paling tidak ada 50 Bible College milik kelompok fundamentalis seluruh Amerika Serikat. Sewaktu Great Depression berdiri lagi sebanyak 26 buah. Ciri-ciri gerakan fundamentalisme kontra teologi liberal, modern, dan sekularisme. Perhatian utama dari gerakan fundamentalisme adalah reduksi yang terjadi dalam Kristenan akibat liberalisme keagamaan, serta sekularilisasi masyarakat Amerika. Mereka berupaya menjaga apa yang mereka anggap sebagai dasar utama dari kekristenan ortodoks yang mereka anggap telah direduksi oleh perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan, misalnya soal penafsiran Alkitab yang terlalu liberal. Untuk melawan dampak sekularilisasi yang dianggap tidak sesuai dengan iman Kristen, kaum fundamentalis melawan dengan cara menegakkan standar moral dan perilaku hidup tertentu yang serupa dengan tradisi revivalisme Amerika Serikat. Misalnya pelarangan atas rokok, minum minuman keras, berdansa, bermain kartu, pakaian yang dianggap tidak sopan, dan pembatasan aktivitas seksual. Pembatasan-pembatasan seperti ini menolong mereka untuk hidup suci menurut apa yang mereka yakini. Meskipun demikian,
Mereka tidak menolak untuk berpartisipasi dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan modern, seperti berbisnis dan sebagainya. Ineransi Alkitab. Menurut gerakan ini, kepercayaan Kristen yang fundamental terhadap ineransi Alkitab sedang diserang oleh pendekatan liberal kritis terhadap Alkitab, yang berarti menyerang dasar iman Kristen. Selain itu, mereka melihat bahwa peradaban Amerika Serikat didasarkan pada Alkitab, sehingga membela kebenaran Alkitab berarti membela peradaban Amerika Serikat pula. Bagi mereka, penafsiran Alkitab yang benar dan menghargai ineransi Alkitab adalah penafsiran yang literal, yang berarti juga mempercayai bahwa Alkitab akurat secara historis dan saintifik. Cara penafsiran yang tidak mengakui hal itu sama saja dengan tidak mengakui ineransi Alkitab. Dari keteguhan mengenai ineransi Alkitab inilah, kaum fundamentalis menyusun doktrin-doktrin yang dianggap fundamental, seperti 5 doktrin yang telah disampaikan di atas. Militansi. George M. Marsden berpendapat bahwa gerakan fundamentalisme memiliki akar dari gerakan evangelikal. Namun perbedaan di antara keduanya adalah militansi yang intern pada gerakan fundamentalisme. Mereka dituntut bukan hanya percaya terhadap doktrin fundamental kekristenan, tetapi juga harus mau memperjuangkan melalui pertarungan melawan teologi liberal, humanisme, sekuler, dan sebagainya. Militansi tersebut juga dilakukan melalui gaya hidup tertentu, seperti dijelaskan di atas, serta dengan memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Selain itu, militansi mereka ditunjukkan melalui perjuangan dalam bidang politik yang mengusahakan legislasi tertentu, misalnya dalam hal diwajibkan doa dan bacaan di sekolah-sekolah umum, pelarangan ketat terhadap pornografi, pelarangan terhadap perjuangan hak sipil kaum gay, feminis, radikal, dan sebagainya. Militansi tersebut sering juga kali membawa pemisahan antara gerakan fundamentalisme dengan kelompok-kelompok Kristen lainnya, dan juga menjadi batas pemisah antara kaum fundamentalisme keras dan kaum fundamentalisme moderat. Jenis-jenis fundamentalisme. Fundamentalisme keras. Fundamentalisme keras memiliki arti tertentu seperti pemisahan sepenuhnya dari liberalisme agama, kepercayaan sepenuhnya terhadap inspirasi mekanisme Alkitab tanpa ada distorsi sama sekali, dan menganggap Alkitab versi Raja James atau King James Version sebagai teks Alkitab yang paling benar. Tetapi dua hal yang benar-benar memisahkan mereka dari kaum fundamentalisme moderat adalah doktrin dispensionalisme dan separatisme. Doktrin dispensionalisme pada intinya tidak dapat berbuat sesuatu selain mengganggu Allah yang akan bertindak secara ajaib. Kemudian ciri lain adalah separatisme total terhadap orang-orang Kristen lain yang tidak sepaham dengan mereka, serta dengan dunia yang jahat. Bila ada orang-orang Kristen yang tidak sepaham dengan mereka, berarti mereka bukan Kristen sejati dan berkompromi dengan dunia. Fundamentalisme moderat. Fundamentalisme moderat adalah varian gerakan fundamentalisme yang mengambil jarak dari gerakan fundamentalisme keras, serta lebih terbuka dalam beberapa hal. Tokoh utamanya adalah Jerry Falwell. Keterbukaan mereka dalam hal memberi tempat kepada intelektual Kristen, berkomitmen pada reformasi sosial, serta mau melakukan otokritik terhadap gerakan fundamentalisme. Otokritik yang dilakukan terhadap gerakan fundamentalisme adalah mentalitas tidak mau mengubah diri, terlalu bergantung dengan pemimpin tertentu, terlalu hitam putih dalam melihat sesuatu, terlalu otoriter, dan terlalu sering pecah belah karena merasa benar. Kemudian mereka juga tidak menyetujui doktrin dispensionalisme sehingga kaum fundamentalisme moderat turut berjuang dalam mereformasi masyarakat dan keterlibatan sosial. Kesimpulan, fundamentalisme adalah sebuah fenomena modernisme yang tidak akan lahir tanpa modernisme. Pertama, ia adalah reaksi terhadap modernisme itu sendiri. Modernisme telah menghilangkan misteri yang penting dalam sebuah agama. Sains telah menghilangkan kepastian Alkitabiah menjadi sebuah eksplorasi sains yang tidak pasti. Kehilangan pijakan seperti ini adalah sesuatu yang mengerikan bagi para pemeluk agama. Untuk keluar dari ketidakpastian ini, mereka melakukan gerakan ekstrim, yaitu kembali ke kitab suci dengan cara mereka sendiri. Kedua, meskipun mereka menolak modernisme, mereka secara selektif sebenarnya juga memakai modernisme
khususnya teknologi, organisasi, dan korporasi. Demikianlah kesimpulan dari presentasi saya. Demikianlah sedikit pemaparan mengenai fundamentalisme kekristenan. Semoga materi yang bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.